Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Malam turun perlahan di rumah besar itu, seperti tirai hitam yang diseret tanpa suara. Lampu gantung di ruang utama memantulkan cahaya keemasan, tapi tidak mampu mengusir rasa dingin yang merayap di dinding. Di tengah keheningan itu, Laras berdiri di depan cermin tinggi, menatap bayangannya sendiri dengan sorot mata yang sulit dijelaskan antara kagum dan curiga. Di tangannya, sebuah konde tua berkilau redup, ukirannya halus, rumit seperti akar pohon yang saling membelit. Warna emasnya tidak mencolok, justru tampak kusam, seperti menyimpan usia panjang. Benda itu adalah peninggalan dari neneknya, satu-satunya warisan yang diberikan tanpa penjelasan. Nenek bilang, "Ini akan menjaga kecantikanmu," gumam Laras pelan, seolah berbicara pada bayangan di cermin. Ia mengangkat konde itu perlahan, lalu menyelipkannya ke rambut hitam panjangnya. Dalam hitungan detik, ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya tampilan luar, melainkan aura yang sulit dijelaskan. Wajahnya tampak lebih hidup, kulitnya bersinar seperti porselen yang baru dipoles. Mata yang tadi biasa saja, kini memancarkan daya tarik yang membuat siapapun sulit berpaling. Laras tersenyum tipis. Perubahan itu terasa seperti sihir yang bekerja tanpa suara, halus seperti angin yang tidak terlihat tapi terasa di kulit. Namun, di balik keindahan itu, ada sensasi lain. Dingin. Bukan dingin biasa, melainkan seperti air sumur tua yang menyentuh tulang. Ia merasakan sesuatu merambat dari kepala ke leher, lalu turun ke punggung. Sensasi itu tidak menyakitkan, tapi cukup untuk membuatnya menahan napas sejenak. "Aneh," bisiknya. Cermin di depannya bergetar samar, atau mungkin hanya perasaannya. Laras memiringkan kepala, mencoba memastikan. Bayangannya masih di sana sempurna, anggun, tanpa cacat. Tapi untuk sepersekian detik, ia merasa bayangan itu bergerak sedikit terlambat, seperti pantulan yang ragu mengikuti gerakan aslinya. Ia mengerjap, semuanya kembali normal. Cuma lelah, katanya meyakinkan diri. Di luar, angin malam berdesir pelan, menyentuh jendela seperti jari yang mengetuk tanpa niat masuk. Suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Padahal, tempat itu luas dan mewah, dipenuhi perabot mahal yang biasanya memberi kesan hangat. Kini, semuanya terasa kosong, seperti panggung tanpa penonton. Laras melangkah mundur dari cermin, gaun sutra yang ia kenakan jatuh dengan anggun mengikuti gerakan tubuhnya. Ia tampak seperti lukisan hidup pindah, sempurna, hampir tidak nyata. Konde itu seolah menjadi pusat dari semua pesona yang terpancar. Ia berjalan keluar kamar, menuruni tangga dengan langkah ringan. Setiap pijakan terdengar jelas di tengah keheningan, seperti detak jam yang diperbesar. Di ruang tamu, ia berhenti sejenak, merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti ada yang memperhatikan. Ia menoleh ke belakang. Lorong panjang di lantai atas tampak gelap, tanpa tanda kehidupan. Tidak ada siapapun, namun perasaan itu tidak hilang. Laras menghela napas, mencoba mengabaikannya. "Perasaan saja," ujarnya singkat. Ia kembali berjalan, tapi langkahnya sedikit lebih cepat. Jantungnya berdetak lebih keras, bukan karena takut, melainkan karena firasat yang tidak punya bentuk. Di sudut ruang, sebuah cermin kecil tergantung di dinding. Tanpa sengaja, pandangannya tertarik ke sana. Ia melihat pantulannya lagi tetap cantik, tetap sempurna. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di belakang bayangannya, seperti ada siluet samar, tidak jelas, tidak utuh, tapi cukup untuk membuat napasnya tercekat. Bentuk itu menyerupai sosok perempuan tua, berdiri diam, menatap lurus ke arahnya. Laras berbalik cepat. Kosong, tidak ada siapapun. Ia kembali melihat ke cermin. Siluet itu sudah hilang. Hening kembali menyelimuti ruangan, lebih pekat dari sebelumnya, seperti kabut yang menutup jalan tanpa memberi arah.
Laras menyentuh Konde di rambutnya, jari-jarinya gemetar tipis. Benda itu terasa lebih dingin sekarang, seperti menyimpan sesuatu yang belum terungkap. Malam itu, tanpa ia sadari, bukan hanya kecantikannya yang berubah. Ada sesuatu yang ikut terbangun, sesuatu yang telah lama menunggu. Pagi datang tanpa kehangatan. Cahaya matahari menyusup lewat tirai tipis, jatuh di lantai marmer seperti lembaran kaca yang dingin. Laras terbangun lebih awal dari biasanya. Tubuhnya terasa ringan, seolah malam tadi bukan waktu istirahat, melainkan proses perubahan yang belum selesai. Ia duduk perlahan di tepi ranjang, menyentuh rambutnya. Konde itu masih terpasang rapi, tidak bergeser sedikit pun. Aneh ya, tidak ingat melepasnya sebelum tidur. Benda itu menempel seperti bagian dari dirinya sendiri, seperti akar yang sudah menemukan tanah. Saat berdiri dan berjalan menuju cermin, langkahnya terasa lebih mantap. Ada kepercayaan diri yang tumbuh tanpa alasan jelas, seperti seseorang yang tiba-tiba hafal arah dalam labirin gelap. Bayangan di depan kaca membuatnya terdiam. Wajahnya tampak jauh lebih segar dibanding kemarin. Kulitnya halus tanpa celah. Bibirnya berwarna alami seperti kelopak bunga yang baru mekar. Matanya lebih tajam, bukan sekadar indah, tapi seperti menyimpan daya tarik yang sulit dijelaskan, sejenis magnet yang tidak terlihat namun kuat. Laras tersenyum. Perlahan, kali ini bukan karena puas, melainkan karena penasaran. Ini bukan biasa, gumamnya. Ia merapikan penampilannya, lalu turun ke ruang makan. Meja panjang sudah dipenuhi hidangan. Meski ia tidak merasa lapar, aroma makanan yang biasanya menggoda kini terasa hambar, seperti kehilangan makna. Ia hanya duduk sebentar, lalu berdiri lagi tanpa menyentuh apapun. Di luar rumah, mobil hitam sudah menunggu. Hari itu ia harus menghadiri pertemuan penting dengan beberapa rekan bisnis. Biasanya, suasana seperti ini membuatnya tegang. Namun sekarang, perasaan itu hilang, digantikan oleh ketenangan yang aneh seperti permukaan danau yang terlalu tenang hingga terasa mencurigakan. Perjalanan menuju gedung pertemuan berlangsung cepat. Kota tampak hidup seperti biasa, tapi bagi Laras, semuanya terasa sedikit berbeda. Orang-orang yang ia lewati menoleh lebih lama dari biasanya. Tatapan mereka bukan sekadar kagum, melainkan seperti terpikat tanpa sadar. Setibanya di lokasi, suasana berubah semakin jelas. Begitu ia melangkah masuk, percakapan yang tadinya ramai langsung mereda. Beberapa pria menoleh serempak, seolah ada sinyal tak terlihat yang memanggil perhatian mereka. Mata mereka terpaku pada Laras, mengikuti setiap langkahnya seperti bayangan yang tidak mau lepas. "Laras, kamu terlihat berbeda," ujar salah satu rekan. Suaranya terdengar sedikit tertahan. Ia hanya tersenyum singkat, duduk dengan anggun tanpa menjawab. Dalam ruangan itu, ia seperti pusat gravitasi segala perhatian tertarik padanya tanpa perlu usaha. Pertemuan berjalan lancar, bahkan terlalu mudah. Semua usulan yang ia sampaikan diterima tanpa banyak pertanyaan. Orang-orang yang biasanya kritis kini terlihat seperti kehilangan ketajaman. Mereka mengangguk, menyetujui, mengikuti arah yang ia tentukan, seperti boneka yang digerakkan tanpa sadar. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai terasa ganjil. Salah satu pria yang duduk di ujung meja tampak pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Meski ruangan berpendingin, napasnya berat, seperti seseorang yang berlari jauh tanpa istirahat. Laras memperhatikannya sekilas. Tatapan mereka bertemu. Dalam detik itu, pria tersebut membeku, matanya melebar, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Lalu, tanpa peringatan, tubuhnya terkulai jatuh dari kursi. Suasana langsung kacau. Orang-orang berdiri, panik, mencoba membantu. Suara gaduh memenuhi ruangan, seperti gelombang yang pecah tiba-tiba. Namun, Laras tetap diam di tempatnya, tidak bergerak. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena ia merasakan sesuatu hangat, sangat kontras dengan dingin yang sebelumnya menyelimuti tubuhnya. Sensasi itu muncul dari dalam, menyebar perlahan seperti api kecil yang baru menyala. Ia menelan ludah, mencoba memahami. Perasaan itu menyenangkan. Menyenangkan, seperti mendapatkan energi baru setelah kelelahan panjang. Ia menatap tangannya sendiri, lalu tanpa sadar menyentuh konde di rambutnya. Benda itu terasa lebih hidup sekarang, seolah berdenyut halus mengikuti ritme yang tidak terlihat. Di tengah kepanikan,
Tidak ada yang memperhatikan perubahan kecil itu. Tidak ada yang sadar bahwa sesuatu telah terjadi, sesuatu yang tidak wajar. Saat pria itu akhirnya dibawa keluar, ruangan perlahan kembali tenang. Pertemuan dihentikan, semua orang masih terlihat terguncang. Namun, perhatian mereka kembali tertuju pada Laras bukan karena kejadian tadi, melainkan karena kehadirannya yang sulit diabaikan. Seperti cahaya di tengah kegelapan, sekaligus bayangan yang tidak ingin didekati. Laras berdiri, bersiap meninggalkan tempat itu. Langkahnya ringan, wajahnya tetap tenang. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersalah. Hanya satu hal yang memenuhi pikirannya, rasa ingin tahu. Saat ia berjalan keluar, pantulan dirinya terlihat di kaca pintu. Sekilas, ia berhenti. Di sana, bayangannya masih berdiri anggun. Namun, di belakangnya, siluet itu muncul lagi. Lebih jelas, lebih dekat. Dan kali ini, sosok itu tersenyum. Langit sore menggantung kelabu seperti kain tua yang dilipat setengah hati. Awan bergerak lambat, seolah menahan sesuatu yang belum jatuh. Laras tiba di rumah dengan langkah tenang. Namun, pikirannya berputar seperti roda yang tak menemukan rem. Pintu tertutup rapat di belakangnya. Suara klik terdengar lebih keras dari biasanya. Ruang utama menyambut dengan kesunyian yang menekan. Seperti perpustakaan kosong di tengah malam, tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya napasnya sendiri yang terdengar jelas. Ia berjalan menuju cermin besar di ujung ruangan. Pantulan dirinya langsung muncul tetap memukau, tetap sempurna. Namun kini, keindahan itu terasa berbeda. Bukan lagi sekadar anugerah, melainkan seperti topeng mahal yang menyembunyikan sesuatu di baliknya. Tangannya terangkat, menyentuh konde di rambut. Logam itu terasa dingin, tapi di dalamnya ada getaran halus, seperti jantung kecil yang berdetak tanpa suara. "Apa sebenarnya kamu?" ucapnya lirih. Belum sempat pikirannya menemukan jawaban, suara lain menyusup pelan, bukan dari luar, melainkan dari dalam kepalanya. Cantik, lebih dari sebelumnya. Laras membeku. Suara itu halus, seperti bisikan di sela angin, namun jelas terdengar. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Tidak ada siapapun. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Siapa?" tanyanya. Pelan, tidak ada jawaban langsung. Hanya hening yang terasa lebih padat, seperti udara yang tiba-tiba mengental. Ia menatap cermin lagi, mencoba memastikan dirinya masih sendiri. Pantulan itu masih ada, namun kali ini ada sesuatu yang berubah. Bayangan di belakangnya tidak lagi samar. Sosok perempuan tua berdiri lebih jelas. Rambutnya panjang kusut, wajahnya pucat seperti kertas yang terlalu lama disimpan. Matanya cekung, namun tajam menatap langsung ke arah Laras dengan senyum tipis yang tidak membawa kehangatan. Laras berbalik cepat. Kosong, tidak ada siapapun. Napasnya tertahan, seperti seseorang yang baru saja hampir jatuh ke jurang. Ia kembali melihat ke cermin. Sosok itu masih di sana, tidak bergerak, tidak menghilang, seperti pantulan yang menolak mengikuti hukum biasa. "Dengar, aku." Bisikan itu kembali muncul, kini lebih dekat. "Kau sudah merasakan, bukan?" Laras menelan ludah, tenggorokannya terasa kering, seperti pasir yang menahan air. Ia ingin menjauh, namun kakinya seakan tertancap di lantai. "Apa yang kau inginkan?" Suaranya bergetar tipis. Senyum di wajah sosok itu melebar sedikit. Ada kepuasan di sana, seperti seseorang yang akhirnya didengar setelah lama menunggu. "Kita saling membutuhkan." Kalimat itu menggantung, seperti jembatan yang belum selesai dibangun. Laras mencoba memahami, namun pikirannya seperti kabut yang sulit ditembus. Tiba-tiba, rasa hangat yang ia rasakan sebelumnya muncul lagi, lebih kuat, lebih dalam. Sensasi itu menyebar dari kepala, turun ke dada, lalu ke seluruh tubuh, seperti api kecil yang berubah menjadi bara. Ia teringat kejadian di ruang pertemuan, pria yang jatuh, energi yang ia rasakan setelahnya. Semua terhubung, bukan kebetulan, gumamnya. Bayangan di cermin mengangguk pelan, seolah menjawab tanpa kata. "Setiap pesona punya harga." Kata-kata itu terdengar seperti mantra yang diulang perlahan. Laras memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Namun semakin ia menolak, semakin jelas suara itu terdengar, seperti gema di ruangan kosong yang tidak pernah benar-benar hilang. Ia membuka mata lagi.
Sosok itu kini berdiri lebih dekat di dalam cermin. Hampir sejajar dengannya, wajahnya terlihat lebih jelas keriput, namun menyimpan sesuatu yang tajam, seperti pisau yang disembunyikan dalam kain. "Lepaskan aku, dan aku akan memberimu lebih," bisiknya. Laras menggeleng cepat. "Tidak," jawaban itu keluar spontan, seperti refleks yang masih tersisa dari logika. Namun di dalam dirinya, ada bagian lain yang mulai goyah. Bagian yang menikmati kekuatan itu. Bagian yang tidak ingin kehilangan apa yang baru saja ia dapatkan. Ia mundur selangkah, menjauh dari cermin. Namun bayangan itu tetap mengikuti, tidak terikat jarak. Seperti bayangan yang memiliki kehendak sendiri. Tiba-tiba, lampu di ruangan berkedip. Sekali, dua kali, lalu kembali stabil. Namun, suasana sudah berubah. Udara terasa lebih berat, seperti sebelum hujan besar turun. Laras menarik napas dalam, mencoba mengumpulkan keberanian yang tersisa. Tangannya kembali menyentuh konde. Kali ini, bukan sekadar dingin yang ia rasakan, melainkan denyut yang lebih jelas, seperti sesuatu di dalamnya. Hidup, ia menatap cermin untuk terakhir kali. Sosok itu masih di sana, tersenyum, menunggu. Dan untuk pertama kalinya, Laras menyadari satu hal yang tidak bisa ia abaikan lagi. Ini bukan sekadar warisan. Ini adalah perjanjian yang belum selesai. Malam kembali turun, namun kali ini tidak membawa ketenangan. Langit gelap seperti tinta yang tumpah tanpa batas, menutup segala cahaya. Di dalam rumah, Laras duduk diam di kursi panjang. Tubuhnya tegak tetapi pikirannya bergetar seperti kaca tipis yang siap retak. Sejak peristiwa di cermin, ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya suasana, melainkan cara ia merasakan dunia. Segala hal tampak lebih tajam, suara lebih jelas, aroma lebih kuat, bahkan gerakan kecil terasa seperti diperbesar. Seolah indranya dipaksa bangun dari tidur panjang. Namun di balik itu, ada beban yang tidak kasat mata, seperti membawa sesuatu di punggung yang tidak terlihat, tetapi terus menekan. Laras menatap jendela. Di luar, angin menggerakkan dedaunan dengan ritme tidak beraturan, seperti bisikan yang tidak selesai. Ia menarik napas perlahan, mencoba menenangkan diri, namun pikirannya kembali pada satu hal, konde itu. Tangannya terangkat, menyentuh hiasan rambut tersebut. Logam dingin itu kini terasa berbeda. Tidak lagi sekadar benda mati, melainkan seperti wadah yang menyimpan sesuatu yang aktif. Denyut halus di dalamnya terasa lebih jelas, seperti detak kedua yang tidak berasal dari tubuhnya sendiri. "Aku tidak meminta ini," ucapnya pelan. Tidak ada jawaban langsung, namun keheningan itu terasa penuh, seperti ruang yang diam-diam memperhatikan. Tiba-tiba, suara ponsel memecah suasana. Laras tersentak kecil, lalu mengambil perangkat itu dari meja. Sebuah pesan masuk dari salah satu rekan bisnis yang hadir kemarin. Kabar buruk, pria yang pingsan itu meninggal. Jari Laras membeku di layar. Kalimat itu terasa sederhana, namun dampaknya seperti batu yang dijatuhkan ke dalam air tenang menimbulkan gelombang yang terus melebar. Meninggal, bukan sekadar sakit, bukan kebetulan. Ia menutup mata sejenak. Ingatan tentang rasa hangat itu kembali muncul. Sensasi yang muncul tepat setelah pria itu jatuh. Perasaan yang tidak wajar, namun menyenangkan. "Tidak," bisiknya. Namun penolakan itu terasa lemah, seperti suara yang tenggelam sebelum sampai ke permukaan. Suara lain muncul, lebih pelan namun lebih pasti. Energi selalu berpindah. Laras membuka mata cepat. Ia tahu suara itu bukan berasal dari luar. Itu berasal dari sesuatu yang kini menjadi bagian dari dirinya. "Berhenti," katanya tegas. Namun bisikan itu tidak hilang. Setiap keindahan butuh pengorbanan. Kalimat itu mengalir seperti air yang menemukan celah. Tidak memaksa, namun terus masuk perlahan. Laras berdiri, berjalan mondar-mondir di ruang tamu. Langkahnya cepat, seperti mencoba mengusir sesuatu yang tidak bisa disentuh. Namun semakin ia bergerak, semakin kuat perasaan itu datang. Seperti bayangan yang selalu mengikuti. Tidak peduli seberapa jauh ia berlari. Ia berhenti di depan cermin kecil di sudut ruangan. Pantulannya kembali muncul sempurna, tanpa cacat. Namun kini, keindahan itu terasa seperti lukisan yang terlalu indah untuk nyata. Dan di baliknya, sosok itu kembali terlihat. Perempuan tua dengan senyum tipis, tidak lagi menakutkan. "Justru menunggu apa yang kau lakukan padaku?" tanya Laras, suaranya lebih rendah. Sosok itu
tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap, seperti guru yang membiarkan muridnya menemukan jawaban sendiri. Kau merasakannya, bukan? Akhirnya suara itu muncul. Kekuatan itu milikmu. Sekarang, Laras menggeleng pelan. Bukan milikku. Senyum itu melebar sedikit. Lalu milik siapa? Jika bukan kau yang menggunakannya. Pertanyaan itu menggantung, seperti tali yang perlahan menjerat. Laras tidak bisa langsung menjawab. Karena jauh di dalam dirinya, ia tahu, ia memang merasakannya. Dan sebagian dari dirinya tidak menolak. Tiba-tiba, ponselnya kembali berbunyi. Kali ini, panggilan masuk. Ia menatap layar sebentar, sebelum mengangkat, suara di seberang terdengar panik. Rekannya menjelaskan bahwa kematian pria itu tidak wajar. Tidak ada penyakit, tidak ada sebab jelas, seperti tubuhnya tiba-tiba kehilangan sesuatu yang penting. Seperti lilin yang padam tanpa angin. Laras mendengarkan tanpa banyak bicara. Namun, setiap kata terasa seperti potongan puzzle yang mulai tersusun. Ia mengakhiri panggilan, lalu menatap cermin lagi. Sosok itu masih di sana, diam. Namun kehadirannya terasa lebih dekat. Apa yang kau inginkan? Tanya Laras sekali lagi. Kali ini, jawabannya datang tanpa jeda. Melanjutkan apa yang sudah dimulai. Udara di ruangan terasa lebih dingin, namun di dalam tubuh Laras, kehangatan itu kembali muncul lebih kuat, lebih menggoda, seperti dua arus yang bertabrakan, satu menolak satu. Menarik, ia menutup mata, mencoba bertahan di antara keduanya. Namun semakin lama, batas itu mulai kabur, seperti garis di pasir yang perlahan hilang oleh ombak. Ketika ia membuka mata kembali, pandangannya terasa berbeda, lebih tajam, lebih dalam. Dan tanpa ia sadari, untuk pertama kalinya, ia tidak sepenuhnya takut lagi. Karena sesuatu di dalam dirinya mulai menerima. Fajar muncul pucat, seperti wajah yang belum sempat bangun sepenuhnya. Cahaya tipis merayap di sela tirai, namun tidak membawa rasa lega. Lara sudah terjaga sejak lama, duduk di kursi dekat jendela dengan punggung tegak dan mata yang tidak benar-benar fokus. Malam tadi tidak memberinya istirahat. Pikiran berputar seperti kompas yang kehilangan arah. Setiap kali ia mencoba menenangkan diri, bisikan itu muncul kembali halus, pelan tapi pasti, seperti tetesan air yang jatuh tanpa henti. Mengikis ketahanan sedikit demi sedikit, tangannya terangkat tanpa sadar, menyentuh konde di rambutnya. Benda itu kini terasa seperti bagian dari tubuhnya, bukan sekadar hiasan. Denyut di dalamnya semakin jelas, seperti nadi kedua yang hidup berdampingan. Aku harus melepasmu, ucapnya lirih. Kalimat itu terdengar tegas, namun tidak diikuti tindakan. Jarinya hanya berhenti di permukaan logam dingin itu, seolah ada batas tak terlihat yang menahan. Seperti pintu yang tidak terkunci, tetapi tetap tidak bisa dibuka. Ia berdiri, berjalan menuju cermin dengan langkah pelan. Pantulannya muncul seperti biasa, cantik, rapi, tanpa celah. Namun kali ini, ia tidak langsung terpaku pada keindahan itu. Ia mencari sesuatu yang lain, dan ia menemukannya. Sosok di belakangnya masih ada, tidak lagi samar, tidak lagi mengejutkan, kini terasa biasa, seperti kehadiran yang perlahan diterima. Meski tidak diundang, kenapa aku tidak bisa melepasnya? Tanya Laras, suaranya lebih tenang dibanding sebelumnya. Perempuan tua itu menatap tanpa berkedip, senyumnya tipis, seperti garis yang ditarik dengan hati-hati. Karena kau sudah terhubung. Jawaban itu sederhana, namun berat. Laras mengernyit, mencoba memahami terhubung bagaimana. Seperti akar dan tanah, seperti bayangan dan cahaya. Analogi itu meluncur pelan, namun terasa tepat. Laras menatap dirinya sendiri di cermin. Lalu konde itu, ada sesuatu yang tidak bisa dipisahkan lagi. Sesuatu yang sudah menyatu tanpa ia sadari, tapi ini bukan milikku, katanya. Mencoba bertahan, sosok itu sedikit memiringkan kepala, seolah mempertimbangkan semua yang kau gunakan. Pada akhirnya, menjadi bagian darimu. Kalimat itu menggantung, seperti kabut yang menutup pandangan. Laras tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri, menatap, mencoba menemukan celah dalam logika yang terasa semakin kabur. Tiba-tiba, sensasi hangat itu muncul lagi, lebih cepat, lebih kuat seperti aliran listrik yang menyentuh tanpa peringatan. Laras tersentak kecil, tangannya mencengkeram sisi meja. Napasnya berubah tidak teratur,
seperti seseorang yang baru saja berlari tanpa persiapan. "Apa ini?" bisiknya. Tidak ada kejadian di sekitarnya, tidak ada suara, tidak ada gerakan. Namun di dalam dirinya, sesuatu sedang berlangsung, dan ia merasakannya. Hangat itu bukan sekadar perasaan itu, seperti energi, mengalir, masuk, mengisi. Dalam hitungan detik, sensasi itu mereda. Tubuhnya kembali stabil, namun ada perubahan yang tersisa. Seperti setelah hujan, ketika udara terasa berbeda, meski langit sudah cerah, Laras mengangkat wajahnya perlahan. Matanya tampak lebih hidup, lebih tajam. "Ada yang terjadi lagi," katanya pelan. Sosok di cermin tersenyum lebih lebar. "Jauh dan dekat." Jawaban itu tidak langsung jelas, namun cukup untuk membuat Laras mengerti satu hal ini tidak berhenti. Ia mundur selangkah, menjauh dari cermin. Namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena mencoba berpikir, jika benar energi itu berpindah, jika benar ada harga yang dibayar, maka semua ini bukan kebetulan. Seperti transaksi yang tidak terlihat tetapi nyata, ia berjalan menuju meja, mengambil ponselnya dengan gerakan cepat. Jarinya bergerak mencari berita terbaru, tidak butuh waktu lama, hingga ia menemukan sesuatu, sebuah kabar singkat. Seorang pria ditemukan, meninggal mendadak di apartemennya pagi ini, tidak ada tanda kekerasan, tidak ada penyebab jelas. Nama itu terasa asing, namun tidak sepenuhnya seperti pernah ia lihat. Atau mungkin pernah melihatnya. Laras menurunkan ponsel perlahan. Jantungnya berdetak lebih keras. Namun bukan karena panik, melainkan karena kesadaran yang mulai terbentuk. Setiap kejadian, setiap rasa hangat, semua terhubung. Ia menatap cermin lagi. Sosok itu masih di sana, diam, menunggu. Dan untuk pertama kalinya, Laras tidak bertanya. Ia hanya memahami bahwa sesuatu sedang menariknya masuk lebih dalam, seperti arus laut yang terlihat tenang di permukaan, namun menyimpan kekuatan besar di bawahnya. Dan kini, ia sudah terlalu jauh untuk sekadar berdiri di tepi. Senja merambat turun seperti cat yang mengalir di kanvas gelap. Warna jingga di langit tidak memberi kehangatan, justru terasa seperti peringatan yang halus. Laras berdiri di balkon lantai atas, menatap kota di kejauhan dengan pandangan kosong namun tajam. Udara sore menyentuh kulitnya, namun tidak lagi terasa segar. Segalanya seperti kehilangan rasa, kecuali satu hal denyut dari konde di rambutnya. Getaran itu kini lebih jelas, seperti detak jam yang terus berdetak di ruangan sunyi. Ia menghela napas panjang. "Aku tidak bisa terus seperti ini," gumamnya. Namun kalimat itu terdengar lebih seperti kebiasaan daripada keyakinan. Dalam dirinya, sesuatu sudah bergeser. Batas antara benar dan salah mulai kabur, seperti tinta yang terkena air. Langkah pelan terdengar saat ia kembali masuk ke dalam kamar. Cermin besar di sudut ruangan langsung menangkap bayangannya. Tanpa perlu mendekat, ia sudah tahu sosok itu ada. Perempuan tua itu berdiri di belakangnya, lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya tidak lagi sepucat dulu, seolah mendapat warna baru. Matanya menyala redup, seperti bara yang tidak padam. "Kau mulai mengerti." Suara itu muncul, tenang, hampir lembut. Laras tidak terkejut lagi. Ia hanya menatap pantulan itu, seperti seseorang yang akhirnya menerima kenyataan yang sulit. "Ini bukan sekadar kecantikan," katanya pelan. Sosok itu mengangguk tipis. "Ini adalah keseimbangan." Kata itu terasa aneh, namun masuk akal dengan cara yang tidak nyaman. Laras mengerutkan kening. Keseimbangan apa? Yang memberi dan yang diambil? Jawaban itu sederhana, tapi berat. Seperti hukum alam yang tidak bisa dilanggar, hanya dijalani. Laras tergiau. Pikirannya bergerak cepat, mengingat semua kejadian pria di ruang pertemuan. Berita pagi tadi, sensasi hangat yang datang tanpa sebab. Semua terhubung seperti rantai yang tidak terputus. "Jadi, semua itu karena aku." Suaranya nyaris berbisik. Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum, seperti seseorang yang tidak perlu mengucapkan hal yang sudah jelas. Keheningan itu justru menjadi jawaban paling keras. Laras menutup mata sejenak. Di dalam gelap, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi ketakutan, bukan lagi penolakan, melainkan penerimaan yang perlahan tumbuh, seperti benih yang tidak diundang, tapi tetap menemukan cara untuk hidup.
Saat ia membuka mata kembali, pandangannya berubah. Lebih tenang, lebih dalam. Apa yang terjadi kalau aku berhenti? Tanyanya. Sosok itu sedikit memiringkan kepala. Berhenti, berarti melepaskan. Nada suaranya tidak mengancam, namun membawa makna yang jelas. Melepaskan apa? Kekuatan, kecantikan, semua yang kau rasakan. Laras menatap dirinya di cermin. Wajah itu masih sama indah, sempurna, seperti sesuatu yang tidak tersentuh waktu. Namun kini ia melihatnya dari sudut yang berbeda, bukan sebagai anugerah, melainkan sebagai hasil dari sesuatu yang lain. Seperti bunga yang tumbuh subur karena tanah di bawahnya menyimpan sesuatu yang gelap. Ia menyentuh pipinya pelan. Kulit itu terasa halus, hampir tidak nyata. Dan kalau aku tidak berhenti, tanyanya lagi. Senyum di wajah sosok itu melebar. Semua akan terus berjalan. Jawaban itu terasa seperti pintu yang terbuka ke arah yang tidak diketahui. Tidak ada ancaman, tidak ada paksaan. Hanya pilihan yang berdiri diam, menunggu diambil. Laras menarik napas dalam. Di luar, langit mulai gelap sepenuhnya. Cahaya terakhir menghilang, digantikan bayangan yang perlahan menguasai. Ia menatap cermin untuk waktu yang lama, seperti melihat dua sisi dari dirinya sendiri. Satu yang masih ragu, satu yang mulai menerima, dan di antara keduanya ada garis tipis yang semakin memudar. Tiba-tiba, sensasi itu datang lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Seperti gelombang yang menghantam tanpa peringatan. Tubuhnya sedikit goyah, tangannya mencengkeram meja untuk menjaga keseimbangan. Hangat itu mengalir cepat, memenuhi setiap bagian dirinya. Namun kali ini, ia tidak melawan. Ia membiarkannya, seperti seseorang yang akhirnya berhenti berenang melawan arus. Perlahan, sensasi itu mereda, namun efeknya tertinggal lebih jelas, lebih nyata. Laras mengangkat wajahnya. Di cermin, sosok itu terlihat lebih dekat dari sebelumnya, hampir sejajar, hampir menyatu. Dan untuk pertama kalinya, Laras tidak mundur. Ia justru melangkah sedikit lebih dekat, seperti seseorang yang akhirnya memilih untuk melihat lebih dalam, meski tahu tidak semua hal di sana bisa diterima. Karena kini, ia mulai sadar, ini bukan lagi tentang melarikan diri. Ini tentang memilih, sisi mana yang akan ia jalani. Malam turun lebih pekat dari biasanya, seperti tinta yang dituangkan tanpa batas. Rumah besar itu tenggelam dalam kesunyian yang tidak lagi terasa asing bagi Laras. Ia berdiri di tengah ruang utama, diam, seolah menunggu sesuatu yang tidak terlihat. Tidak ada lagi kegelisahan yang berlebihan, tidak ada langkah mondar-mondir seperti sebelumnya. Kini, ia hanya berdiri, tenang, seperti seseorang yang sudah memahami arah badai, meski belum tahu kapan datangnya. Konde di rambutnya berdenyut pelan. Irama itu stabil, hampir menenangkan, seperti detak jam tua yang terus berjalan tanpa peduli waktu. Laras menutup mata sejenak, membiarkan sensasi itu menyebar, hangat, dalam, mengisi. Ia tidak lagi menolak, seperti air yang akhirnya menerima bentuk wadahnya saat membuka mata. Pandangannya langsung tertuju pada cermin di hadapannya. Pantulan itu muncul indah, anggun, tanpa celah. Namun, kini ia tidak melihatnya sebagai sesuatu yang asing, melainkan sebagai bagian dari pilihan yang sudah mulai ia pahami. Di belakang bayangannya, sosok perempuan tua itu berdiri, lebih jelas, lebih dekat, hampir sejajar dengan tubuhnya. Kau sudah sampai di titik ini. Suara itu muncul, lebih lembut dari biasanya. Laras tidak menjawab langsung, ia hanya menatap, mencoba membaca makna di balik kalimat sederhana itu. Titik apa? Akhirnya ia bertanya. Sosok itu tersenyum tipis. Titik di mana kau tidak lagi bertanya, apakah ini benar atau salah? Kalimat itu terasa seperti kunci yang membuka sesuatu di dalam dirinya. Laras tergiung. Ia menyadari keraguan yang dulu begitu kuat kini mulai memudar. Seperti kabut yang perlahan hilang saat matahari naik. Aku masih punya pilihan, katanya pelan, nada suaranya tenang. Namun, ada ketegasan yang baru. Sosok itu mengangguk, selalu ada pilihan. Tapi tidak semua pilihan terasa sama. Setelah kau merasakan kekuatannya, Laras menarik napas panjang. Kata-kata itu tidak menekan, tidak memaksa. Namun, justru karena itu, terasa lebih sulit ditolak. Seperti jalan yang terbuka lebar, tanpa rambu, tanpa arah pasti, ia melangkah mendekat ke cermin.
jarak antara dirinya dan pantulan itu semakin tipis. Hampir tidak ada ruang. "Apa yang akan terjadi kalau aku terus berjalan?" tanyanya. Sosok itu menatapnya dalam. "Kau akan menjadi apa yang kau rasakan sekarang." Sepenuhnya, jawaban itu tidak memberi gambaran jelas, namun cukup untuk membentuk bayangan di pikiran Laras. Kekuatan, pesona, dan sesuatu yang lebih gelap di baliknya. Ia menunduk sebentar, lalu kembali menatap dirinya. Wajah itu masih sama, namun kini ia melihatnya dengan cara yang berbeda, bukan hanya sebagai keindahan, melainkan sebagai hasil dari sesuatu yang terus berjalan, seperti bunga yang tumbuh karena tanah di bawahnya terus diberi. Sesuatu yang tidak terlihat. Tiba-tiba, suara ponsel terdengar dari meja. Laras menoleh, lalu berjalan mengambilnya. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Singkat, padat, dia juga meninggal. Laras tidak perlu bertanya siapa yang dimaksud. Perasaan itu datang lagi. Hampir bersamaan dengan membaca pesan tersebut, hangat, lebih kuat, lebih dalam, seperti gelombang yang tidak lagi bisa ditahan. Ia menutup mata sejenak, membiarkan sensasi itu mengalir. Tidak ada lagi perlawanan, tidak ada lagi penolakan, hanya penerimaan. Seperti seseorang yang akhirnya berhenti menutup telinga dari suara yang terus memanggil. Saat ia membuka mata, napasnya lebih stabil. Tubuhnya terasa lebih ringan, namun juga lebih penuh. Ia kembali menatap cermin. Sosok itu tersenyum. Kali ini, senyuman itu tidak terasa asing. "Sekarang kau mengerti," bisiknya. Laras tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menatap, lalu perlahan mengangguk. Gerakan kecil, namun penuh makna. Di luar, angin malam berhembus pelan, menggerakkan tirai seperti napas yang tidak terlihat. Suasana rumah tetap sunyi, namun tidak lagi terasa kosong. Ada sesuatu yang kini mengisi, dan Laras berdiri di tengahnya, bukan sebagai korban, bukan sebagai penonton, melainkan sebagai bagian dari alur yang terus bergerak. Ia mengangkat tangan, menyentuh konde di rambutnya dengan lembut. Tidak ada rasa ragu, hanya kepastian yang perlahan terbentuk seperti batu yang mengeras seiring waktu. Cermin di depannya memantulkan dua sosok yang hampir menyatu. Satu muda, satu tua. Namun kini, batas di antara keduanya hampir tidak terlihat. Dan di dalam keheningan itu, tanpa suara, tanpa pernyataan, Laras akhirnya memilih. Bukan dengan kata, bukan dengan tindakan besar, melainkan dengan penerimaan yang tidak lagi ia lawan. Seperti malam yang menerima, gelap tanpa bertanya kenapa, karena ia tahu beberapa. Pilihan tidak membutuhkan suara, cukup dengan tidak lagi menolak. Pagi itu datang tanpa warna. Cahaya masuk seperti kabut tipis yang tidak benar-benar menerangi. Laras berdiri di depan cermin, lebih lama dari biasanya. Tatapannya dalam, seolah mencari sesuatu yang tidak lagi mudah ditemukan. Wajah di hadapannya masih sempurna, kulit halus, mata tajam, garis bibir yang nyaris tanpa celah. Namun kini, ia tidak lagi melihat keindahan itu sebagai kebetulan, melainkan sebagai hasil, seperti patung yang dipahat perlahan, dengan sesuatu yang dikorbankan di setiap goresan. Tangannya terangkat, menyentuh pipinya, dingin, lalu bergerak ke konde. Hangat, perbedaan itu terasa jelas, seperti dua dunia yang berdampingan, namun tidak pernah benar-benar menyatu. "Aku memilih ini," ucapnya pelan. Kalimat itu bukan pertanyaan, bukan juga keraguan, melainkan pengakuan. Di dalam cermin, sosok perempuan tua itu muncul tanpa perlu dipanggil. Kini tidak lagi berdiri di belakang, melainkan sejajar. Posisi mereka seperti dua bayangan yang berbagi tempat. "Kau tidak lagi ragu," bisiknya. Nada suaranya tidak berubah, tetap tenang, tetap datar. Namun ada sesuatu yang berbeda, seperti kepuasan yang tidak disembunyikan. Laras tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap pantulan itu, lalu sedikit memiringkan kepala. "Ragu hanya memperlambat," katanya akhirnya. Sosok itu tersenyum. "Dan sekarang, kau mempercepat." Di luar, suara kendaraan terdengar samar, menandakan dunia masih berjalan seperti biasa. Namun bagi Laras, semuanya terasa seperti latar belakang yang jauh. Fokusnya kini hanya satu, menjaga apa yang sudah ia miliki. Ia berbalik dari cermin, berjalan menuju meja rias. Di sana,
Berbagai perhiasan tersusun rapi, namun tidak ada yang menarik perhatiannya selain satu hal. Konde itu, benda yang kini bukan sekadar hiasan, melainkan pusat dari segala perubahan. Ia duduk perlahan, menatap pantulannya lagi melalui cermin kecil. Sudut pandang berbeda, namun hasilnya sama, sempurna. Namun di balik itu, ada sesuatu yang mulai ia sadari. Keindahan ini tidak berdiri sendiri. Ia bergantung, seperti lampu yang terus menyala karena ada arus yang mengalir tanpa henti. Berapa lama ini akan bertahan? Tanyanya. Lebih kepada dirinya sendiri. Sosok itu muncul lagi di pantulan selama aliran itu tidak berhenti. Jawaban itu singkat, namun jelas. Laras mengangguk pelan. Ia sudah mengerti maksudnya tanpa perlu penjelasan panjang. Semua ini berjalan karena ada yang memberi, atau lebih tepatnya, karena ada yang diambil. Ia berdiri, mengambil tasnya, lalu melangkah keluar kamar. Hari itu ia memiliki agenda lain, sebuah acara kecil yang dihadiri orang-orang penting. Tempat yang penuh perhatian, penuh energi. Tempat yang cocok. Perjalanan terasa lebih singkat dari biasanya. Setiap orang yang ia lewati memberikan reaksi yang sama, tatapan tertahan. Ekspresi kagum, perhatian yang tidak bisa disembunyikan. Namun kali ini, Laras tidak hanya menyadari itu. Ia memanfaatkannya. Seperti seseorang yang akhirnya tahu cara menggunakan alat yang sebelumnya hanya ia pegang tanpa mengerti fungsi. Di lokasi acara, suasana hangat langsung berubah saat ia masuk. Percakapan melambat, pandangan beralih, dan udara terasa lebih padat, seperti pusat ruangan bergeser menuju dirinya. Laras berjalan dengan tenang, setiap langkahnya terukur. Senyumnya tipis, namun cukup untuk menarik perhatian lebih dalam. Beberapa orang mendekat, mencoba berbicara. Suara mereka terdengar, namun tidak sepenuhnya ia dengarkan. Fokusnya bukan pada kata-kata, melainkan pada rasa, dan ia mulai merasakannya. Perlahan, seperti aliran yang baru dibuka, hangat itu muncul lagi. Lebih halus, namun lebih stabil. Tidak lagi mengejutkan, tidak lagi asing. Ia menutup mata sejenak, hanya sesaat. Cukup untuk memastikan satu hal, ini nyata. Saat ia membuka mata kembali, pandangannya lebih tajam. Senyumnya sedikit berubah, lebih dalam, lebih sadar. Di sekelilingnya, beberapa orang tampak mulai lelah. Wajah mereka pucat, napas mereka berat. Meski tidak ada yang menyadarinya secara langsung, namun Laras melihatnya. Seperti seseorang yang akhirnya bisa melihat pola di balik kebetulan. Ia berdiri di tengah ruangan, diam, namun menjadi pusat dari sesuatu yang tidak terlihat. Seperti poros yang menggerakkan tanpa harus bergerak. Di sudut kaca besar, pantulannya kembali terlihat. Dan di sana, sosok itu tersenyum. Lebih lebar dari sebelumnya. Lebih dekat dari sebelumnya. Hampir tidak terpisah. Laras menatapnya tanpa gentar. Tidak ada lagi pertanyaan. Tidak ada lagi penolakan. Hanya satu kesadaran yang kini berdiri jelas. Keindahan yang ia miliki bukan lagi miliknya sepenuhnya. Namun ia tidak mencoba melepaskannya. Karena kini ia tahu beberapa hal, sekali dipilih, tidak lagi bisa dikembalikan. Seperti wajah yang sudah dipertahankan dengan harga yang terus berjalan. Dan Laras tidak berniat menghentikannya, malah mencapai puncaknya. Gelapnya seperti ruang tanpa ujung. Rumah besar itu berdiri diam. Namun kini tidak lagi terasa kosong. Ada sesuatu yang hidup di dalamnya, tidak terlihat, tetapi hadir seperti napas yang terus berjalan. Laras kembali berdiri di depan cermin. Tempat di mana semuanya dimulai. Pantulan di hadapannya masih sama, wajah sempurna. Kulit tanpa celah, sorot mata yang memikat. Namun ada sesuatu yang kini berbeda. Bukan pada bentuknya, melainkan pada maknanya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai satu sosok utuh, melainkan sebagai dua bagian yang berbagi ruang. Tangannya perlahan menyentuh konde di rambutnya. Getaran di dalamnya kini tidak lagi halus. Denyut itu kuat, jelas, seperti jantung yang berdetak tanpa ragu. Akhirnya, bisik suara itu. Laras tidak menoleh. Ia tahu siapa yang berbicara. Di dalam cermin, sosok perempuan tua itu muncul tanpa jeda. Kini tidak lagi di belakang, tidak lagi di samping, melainkan tepat di dalam dirinya. Wajah mereka hampir sama. Gerakan mereka hampir serasi. Seperti dua bayangan yang saling menimpa,
hingga sulit dibedakan. Kau sudah sampai di ujungnya. Lanjut suara itu. Laras menatap dalam, mencoba mencari sisa dirinya yang dulu. Namun semakin ia melihat, semakin jelas batas itu sudah hilang. Apa yang terjadi sekarang? Tanyanya. Suaranya tenang, tidak ada getar, tidak ada ragu. Sosok itu tersenyum, lebih lebar dari sebelumnya. Sekarang, tidak ada lagi kau dan aku. Kalimat itu jatuh seperti batu ke dalam air yang sudah tenang. Tidak menimbulkan gelombang besar, karena semuanya sudah terjadi. Laras menghela napas perlahan. Tidak ada rasa takut, tidak ada keinginan untuk mundur. Hanya penerimaan yang sudah mencapai titik akhir. Seperti perjalanan panjang yang akhirnya tiba di tujuan, meski jalannya tidak pernah sepenuhnya dipahami, ia menutup mata. Dalam gelap, ia tidak melihat apapun. Tidak ada bayangan, tidak ada suara, hanya keheningan yang utuh. Namun di dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu, bukan kehilangan, melainkan perubahan. Seperti air yang berubah bentuk saat memasuki wadah baru. Saat ia membuka mata kembali, dunia terasa berbeda. Lebih tajam, lebih jelas, lebih penuh. Ia menatap cermin sekali lagi. Pantulan itu masih ada, cantik, sempurna. Namun kini, ada sesuatu di balik mata itu. Sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, lebih gelap, namun tetap tenang. Ia mengangkat tangan, menyentuh kaca perlahan. Permukaan dingin itu terasa nyata, namun juga seperti batas tipis antara dua dunia yang kini sudah menyatu. Di dalam pantulan, senyuman itu muncul, bukan lagi milik satu sosok, melainkan milik keduanya. Atau mungkin sejak awal, ini memang satu. Bisik suara itu, Laras tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, dan untuk pertama kalinya, senyum itu terasa utuh. Di luar, angin malam berhenti. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Seperti dunia ikut diam, memberi ruang pada sesuatu yang telah selesai. Namun di saat yang sama, sesuatu yang baru dimulai. Lampu di ruangan berkedip pelan, lalu stabil kembali. Tidak ada yang berubah secara kasat mata. Namun suasana terasa berbeda, lebih berat, lebih dalam, seperti ruang yang kini menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Laras melangkah mundur dari cermin. Gerakannya tenang, terukur. Tidak ada lagi keraguan dalam langkahnya. Ia berjalan menuju jendela, membuka tirai perlahan. Langit gelap terbentang luas tanpa cahaya bulan. Namun bagi Laras, kegelapan itu tidak lagi terasa asing, melainkan seperti rumah. Ia berdiri di sana, menatap jauh keluar. Di balik keindahan yang ia miliki, di balik ketenangan yang ia tunjukkan, ada sesuatu yang kini hidup sepenuhnya. Tidak terlihat, tidak terdengar, namun ada dan akan terus ada. Seperti bayangan yang tidak pernah benar-benar hilang. Di belakangnya, cermin tetap berdiri, diam. Namun jika seseorang melihat lebih lama, mereka mungkin akan menyadari satu hal kecil. Pantulan itu tidak selalu bergerak bersamaan. Kadang terlambat sedikit, kadang tersenyum lebih dulu. Dan di sanalah rahasia itu tersimpan, bukan lagi sebagai ancaman, melainkan sebagai kenyataan bahwa kecantikan yang sempurna terkadang bukan milik manusia sepenuhnya, dan Laras tidak lagi mencoba membuktikan sebaliknya.